Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan kembali ke Gurun Barat, di mana tujuannya adalah untuk menciptakan kekacauan dengan membereskan beberapa immortal dari klan Wan. Ya, dia ingin menciptakan perselisihan atau pertengkaran antara klan Wan dan juga klan Fang. Tentunya tidak hanya kedua klan ini yang akan terimbas, dan semua itu termasuk di dalam rencana Fang Yuan. Nah, kita akan kembali ulik kisah hidup Fang Yuan hari ini di part 372. Di padang pasir hantu hijau, binatang jiwa abadi yang mengamuk sama sekali tidak mampu melawan Fang Yuan. Tak lama kemudian, binatang itu merunduk. Dia ditundukkan secara paksa oleh kekuatan Fang Yuan. Ying Wuxie kini terlihat berdiri di samping Fang Yuan. Dalam periode terakhir ini, berkat Ying Wuxie yang telah menguasai wilayah padang pasir hantu hijau, pasokan binatang jiwa terus mengalir tanpa henti kepada Fang Yuan. Dan setelah menyelesaikan konflik dengan 3 immortal dari klan Wan, Fang Yuan tidak langsung kembali ke klan Fang. Dia langsung datang ke tempat ini untuk membantu Ying Wuxie. Saat Ying Wuxie sebelumnya mengendalikan binatang jiwa, dia menemui beberapa binatang jiwa abadi yang tidak mampu ia atasi sendiri. Jadi, Fang Yuan secara pribadi datang untuk menyingkirkan hambatan itu. Setelah menundukkan satu binatang jiwa abadi, Fang Yuan lalu berkata, "Kita lanjutkan ke area berikutnya." Tapi sebelum bergerak, ekspresinya terlihat sedikit berubah. Semua itu terjadi karena Fang Yuan mendapatkan pesan dari klan Fang. Melihat itu, Ying Wuxie segera bertanya, "Pemimpin sekte, ada apa? Apakah klan Fang memberikan tanggapan?" Fang Yuan tersenyum tipis dan dia berkata, "Tenang saja, semua berjalan sesuai dengan rencana." Tatapan Fang Yuan lalu beralih ke arah markas dari klan Fang. Sementara itu saat ini di markas klan Wan, "Ayah, kau mati dengan cara yang begitu menyedihkan." Suara tangisan yang memilukan menggema di seluruh aula. Suara itu menekan hati dari setiap immortal yang hadir di sana. Terlihat seorang pemuda mengenakan pakaian berkabung berlutut di tengah aula. Tubuhnya gemetar dan terisak. Dia adalah Wan Xiu Qing, seorang immortal peringkat 6, putra dari Wan Lianghan. Dia terlihat menangis tanpa henti. Tak satupun kata penghiburan yang mampu membuatnya berhenti menangis. Para immortal dari klan Wan di aula tampak mengerutkan kening. Tidak ada lagi yang bicara. Ekspresi mereka suram. Udara pun terasa berat oleh karena kemarahan dan keterkejutan yang tertahan. Tetua kedua dari klan Wan yang dikenal berwatak lembut akhirnya buka suara. Situasi ini benar-benar berakhir tak terduga. Kita mengirimkan 3 orang ahli peringkat 7, tetapi mereka dikalahkan. Sungguh sulit dipercaya. Para immortal dari klan Wan juga merasakan hal yang sama. Jika bukan karena Fang Yuan yang sengaja mempublikasikan pertempuran itu di toko kuning, mereka mungkin masih bisa menenangkan diri. Tapi kini segalanya telah terbuka di hadapan dunia. Klan Wan tidak bisa tutup mata. Akhirnya tetua tertinggi pertama yang sejak tadi diam, dia pun bicara. "Suan Bujin telah membunuh immortal dari klan kita.
tentu ini tidak bisa dimaafkan. Tatapannya beralih ke arah Wan Suiking. Dia berkata, "Wan Suiking, apakah ayahmu meninggalkan warisannya kepadamu?" Wan Suiking menahan tangisnya. Menghadapi pemimpin tertinggi dari klan, dia tentu tidak berani bersikap sembrono. Wan Suiking berkata, "Ayah telah mengajarkan seluruh warisannya kepada saya. Gerakan pembunuh, metode, serta resepku. Namun, saat ini tidak ada satupun Gu Immortal yang tersisa." Ekspresi tetua tertinggi pertama semakin gelap ketika mendengar itu. Situasi ini jelas tidaklah normal. Baik Xuan Bujin maupun Wan Lianhan adalah seorang immortal peringkat 7. Tapi bagaimana bisa Wan Lianhan terbunuh dalam satu gerakan? Bahkan tanpa sempat melakukan serangan balik. Padahal dalam kondisi normal, pertarungan antara immortal yang memiliki tingkat setara hampir selalu berakhir dengan jalan buntu. Tapi kali ini, bahkan medan perang abadi seakan tak berarti. Fang Yuan bahkan tidak berniat melarikan diri. Ia justru memanfaatkan waktu itu untuk membunuh Wan Lianhan di hadapan dua immortal dari klan Wan yang lain. Sungguh, itu ironis dan memalukan. Penyesalan menyelinap ke dalam hati para tetua tertinggi dari klan Wan. Bahkan tetua tertinggi pertama berpikir, andai saja dia tahu hasilnya akan seperti ini, maka dia pasti akan meminjamkan rumah Gu mereka kepada Wan Lianhan. Tapi tentu saja pikiran ini tidak realistis, karena kalau memang realistis dia pasti sudah melakukannya. Kenapa pada akhirnya tetua tertinggi pertama dari klan Wan tidak memberikan rumah Gu itu? Alasannya juga karena keterbatasannya sendiri. Tetua tertinggi pertama dari klan Wan hanyalah seorang ahli peringkat 7. Berbeda dengan para pemimpin pasukan jalan kebenaran yang lain yang rata-rata berada di peringkat 8. Jadi bisa dikatakan bahwa klan Wan sebenarnya bukanlah klan yang kuat. Karena itu, untuk mempertahankan kekuatan dari klan Wan, rumah Gu mereka tidak boleh meninggalkan markas. Itu adalah keterbatasan dari tetua tertinggi pertama klan Wan. Tapi, tanpa dia sadari, keputusan ini justru sangat tepat. Karena kalau Fang Yuan melihat rumah Gu itu, maka dia pasti akan menjarahnya tanpa ragu. Dalam artian tertentu, pengaturan ini justru sebenarnya meminimalkan kerugian yang diderita oleh klan Wan. Tentu saja tetua tertinggi pertama dan juga yang lain tidak menyadari hal itu. Sekarang, tampak tetua tertinggi pertama menghela nafas panjang. Dia lalu berkata dengan suara tegas, "Kematian Wan Lianhan adalah kesalahan dari pihak klan. Dia akan dianugerahi kehormatan tertinggi. Lalu seluruh material Gu yang dibutuhkan untuk memperbaiki Gu Immortal miliknya akan disediakan secara gratis dari perbendaharaan klan. Kita hanya berharap bahwa Gu Immortal itu tidak benar-benar hancur." Mendengar itu, segera Wan Suiking bersujud dan berkata, "Terima kasih tetua tertinggi pertama. Terima kasih para tetua tertinggi yang terhormat." Dia berulang kali menghantamkan dahinya ke lantai untuk memberi hormat. Lalu kemudian tetua tertinggi pertama kembali bicara. Suaranya kini terasa dingin dan keras. "Xuan Bujin adalah anggota dari klan Fang. Kita
akan menekan klan Fang untuk menyerahkannya. Dari pertempuran ini, kita dapat memastikan satu hal. Xuan Bujin pasti adalah pewaris dari Li Shen. Dia adalah bajingan dari jalur iblis. Hari ini, hutang darah yang ditinggalkan oleh Li Shen kepada klan kita akan kita tagih atas nama Xuan Bujin. Mata banyak immortal dari klan Wan langsung berbinar. Inilah satu-satunya jalan yang tersisa. Di masa lalu, Li Shen merupakan duri bagi banyak kekuatan dari jalan kebenaran Gurun Barat. Mengaitkan dosa lama itu kepada Fang Yuan akan memberikan dalih yang sah bagi pasukan jalan kebenaran Gurun Barat untuk menekan klan Fang. Walaupun sebelumnya ini hanyalah alasan yang dibuat-buat, tetapi sekarang itu menjadi alasan yang kuat. Rencana awal dari klan Wan adalah untuk menangkap Xuan Bujin hidup-hidup, memaksa klan Fang agar tak punya ruang untuk membela diri. Tapi semua rencana itu gagal. Namun sekarang, tetua tertinggi dari klan Wan tetap bersikeras untuk menjadikan alasan ini sebagai kebenaran. Meskipun sejatinya tidak ada bukti yang menunjukkan hal itu, tapi tidak menjadi masalah. Hal semacam ini sudah sering terjadi di jalan kebenaran. Kalau memang tidak ada bukti, maka bukti dapat diciptakan. Mungkin terdengar tidak tahu malu, tetapi banyak kekuatan super lain yang juga ingin melihat klan Fang ditekan. Karena itu, sekalipun klan Wan menunjukkan bukti-bukti yang tidak relevan, itu tidak akan menjadi masalah. Klan Wan pun sadar, mereka dengan sengaja memanfaatkan ketakutan dari pasukan lain terhadap kebangkitan klan Fang untuk menekan klan Fang. Walaupun peluang keberhasilan dari rencana baru ini tampaknya lebih rendah dibandingkan rencana yang awal. Namun satu hal yang pasti, seorang immortal dari klan Wan kini telah mati, dan kematiannya juga diketahui seluruh dunia. Klan Wan tidak bisa berpura-pura menekan penghinaan ini. Mereka tidak punya pilihan lain selain melangkah maju. Tetua tertinggi kedua kini menarik nafas dalam-dalam. Mungkin situasinya tidak seburuk itu. Klan Fang bisa saja memilih untuk menyerahkan Xuan Bujin. Tetua tertinggi kedua tampak cukup optimis. Tapi tetua tertinggi pertama mendengus. Bahkan jika menyerahkan Xuan Bujin, klan Fang tetap tidak bisa lepas dari tuduhan karena melindungi jalur iblis. Itulah yang mereka pikirkan. Namun, di keesokan harinya, kabar buruk tiba di telinga mereka. Bukannya menyerahkan Xuan Bujin, klan Fang justru secara terbuka menyatakan sikap mereka bahwa mereka akan melindungi Xuan Bujin. Dan mereka akan membuktikan bahwa asal-usul Xuan Bujin bukanlah pewaris dari Li Shen, melainkan pewaris dari Zheng Jingzhen. Mendengar pengumuman itu, klan Wan segera menentang dan kemudian mengeluarkan berbagai bukti. Tapi Fang Dichang bahkan tidak repot-repot untuk membedah kelemahan bukti itu. Dia langsung membalasnya dengan memberikan lebih banyak bukti yang tak terbantahkan. Bagi Fang Dichang, ini terasa menggelikan. Kurang lebih ini yang dia katakan. Kalian bisa memalsukan bukti. Kenapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama? Sudah dikatakan bahwa para ahli dari jalan kebenaran sudah terbiasa hidup dengan model seperti ini. Maka
memalsukan bukti itu bukanlah perkara yang sulit. Apalagi Fang Dichang adalah seorang ahli dari jalur kebijaksanaan. Saat itu, kedua kekuatan super dari Gurun Barat terlibat perdebatan sengit mengenai identitas dari Xuan Bujin. Apakah dia sebenarnya adalah pewaris dari Zheng Jingzhen atau pewaris dari Li Shen? Satu pihak bersikeras bahwa mereka memiliki bukti, dan tentu pihak lain juga menyatakan bahwa bukti mereka jauh lebih dapat dipercaya. Ketika satu sisi melempar satu bukti, maka sisi yang lain akan membalasnya dengan dua buah bukti. Perang kata-kata berlangsung sengit, penuh keyakinan seolah-olah masing-masing pihak memegang kebenaran yang sejati. Tapi, di saat kedua belah pihak sedang sibuk berdebat, pusat dari pusaran kekacauan ini, alias si Fang Yuan, justru dengan santai menundukkan binatang-binatang jiwa abadi yang ada di gurun hantu hijau. Dia menjalani kehidupannya dengan tenang dan tanpa beban sedikit pun. Tentu saja, dia juga tetap memantau perkembangan situasi yang ada. Dan ketika dia mengetahui semuanya, baginya sungguh terasa lucu. Fang Yuan kini sama sekali tidak cemas. Dia tidak pernah mengeluarkan satupun bukti untuk membela diri. Justru klan Fang dan klan Wan yang tampak gelisah. Mereka saling melemparkan bukti, atau bahkan menempa bukti yang baru kalau tidak menemukan bukti yang bisa mereka gunakan. Dua kekuatan super yang saling berlomba untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, sambil terus menunjukkan keyakinan yang ekstrim terhadap klaim mereka sendiri-sendiri. Andai saja mereka benar-benar mengetahui identitas asli dari Xuan Bujin yang adalah Fang Yuan, siapa yang akan tahu bagaimana kondisi mental dan kejiwaan mereka? Ya, inilah permainan dari Fang Yuan, sang Raja Iblis sejati. Bahkan pengadilan surgawi dan seluruh ahli jalan kebenaran perbatasan selatan tidak berdaya di hadapannya. Dan di tengah semua kekacauan itu, Fang Yuan tetap santai. Bahkan dalam beberapa hari terakhir ini, dia tidak hanya menundukkan beberapa binatang jiwa abadi. Dia bahkan juga mulai menyerap warisan dari jalur kebijaksanaan peninggalan dari Wan Lianghan. Dari sana Fang Yuan juga mendapatkan 3 gu immortal, 2 gu peringkat 6 dan 1 peringkat 7. Gu peringkat 7 itu adalah gu dari jalur kebijaksanaan. Namanya Rintangan Kebijaksanaan. Fang Yuan sendiri sudah menganalisis kemampuan dari gu ini. Jadi, ketika gu ini diaktifkan, Rintangan Kebijaksanaan dapat secara instan membentuk penghalang dalam area yang luas di sekitar seorang immortal yang menjadi target. Dengan konsumsi dari esensi abadi serta kehendak dalam jumlah yang besar, maka semuanya dapat dilakukan. Dan lebih dari itu, terdapat berbagai gerakan pembunuh lain yang menjadikan gu ini sebagai inti. Bahkan salah satunya membuat Fang Yuan terkejut. Gerakan pembunuh itu mampu mengirimkan rintangan yang diciptakan langsung ke dalam pikiran musuh. Dengan rintangan yang menekan kesadaran musuh, pikiran di dalam benak mereka akan saling bertabrakan. Dan itu membuat proses berpikir hampir mustahil. Dalam kondisi normal, begitu langkah ini berhasil menargetkan targetnya, maka orang itu akan langsung menjadi tumpul dan bahkan tidak mampu lagi berpikir. Tentu saja gerakan ini sungguh luar biasa, tetapi ada kelemahan yang juga terlihat jelas
bahwa gerakan ini harus terlebih dahulu menyentuh musuh dan menembusnya hingga ke otak mereka. Karena itulah, Wan Lian Han memiliki beberapa gerakan pembunuh tambahan yang secara khusus menargetkan otak dari lawan. Sayang sekali, sebelumnya Wan Lian Han berhadapan dengan Fang Yuan yang adalah ahli dari jalur kebijaksanaan. Dan ada metode perlindungan yang berlapis-lapis melindungi pikirannya. Sehingga peluang dari Wan Lian Han untuk menembus pertahanan itu bisa dikatakan nyaris mendekati nol. Ketika Fang Yuan mengingat lagi pertempurannya dengan Wan Lian Han, dia tampak sangat puas. Bagaimanapun, di dalam pertempuran itu, Fang Yuan juga telah menguji dua gerakan pembunuh baru di dalam pertempuran langsung. Dan ternyata, hasil yang ia dapatkan bahkan melampaui harapannya. Gerakan pembunuh yang pertama, itu adalah pikiran yang mengganggu. Gerakan pembunuh dari jalur kebijaksanaan dengan inti Gu dari jalur jiwa. Saat Fang Yuan mengaktifkannya, dia dapat sepenuhnya menyembunyikan auranya dengan bantuan 4 binatang jiwa abadi. Hal ini sangat penting karena kalau aura dari gerakan pembunuh terungkap dan dirasakan oleh musuh, resikonya akan menjadi sangat besar. Sebab gerakan ini membutuhkan waktu tertentu untuk menumpuk efeknya hingga mencapai tingkat yang berbahaya. Lalu, gerakan kedua adalah pegang kebijaksanaan. Gerakan pembunuh ini berasal dari jalur kebijaksanaan yang telah Fang Yuan simpulkan dengan merujuk pada tangan hantu pencuri hebat serta warisan mencuri kehidupan. Jadi tangan hantu mencuri hebat dapat mencuri Gu Immortal, sementara pegang kebijaksanaan dapat mencuri kehidupan. Dan hal itu dapat langsung membunuh target. Sebagai gerakan pembunuh peringkat 7, tentu saja efektivitasnya terhadap seorang immortal peringkat 8 sangatlah terbatas. Tapi bagi lawan seperti Wan Lian Han yang hanyalah seorang ahli peringkat 7, ini adalah perkara yang mudah. Fang Yuan bahkan menambahkan beberapa Gu dari jalur transformasi untuk menyamarkannya, sehingga membuatnya tampak seperti variasi dari tangan hantu pencuri hebat. Dalam pertempuran Istana Kacang Ilahi sebelumnya, Fang Yuan, dia telah memperlihatkan tangan hantu pencuri hebat di hadapan Fang Gong, serta menundukkan binatang-binatang jiwa dengan kerja sama dari Fang Dichang. Oleh karena itu, metode yang sebelumnya Fang Yuan gunakan tidaklah mengejutkan klan Fang. Sebaliknya, mereka justru menilai Fang Yuan semakin tinggi. Lalu pada saat yang sama, Fang Yuan yang dengan cerdiknya mengungkapkan kelemahannya, dia mengungkapkan bahwa dia punya metode untuk memanipulasi binatang jiwa secara langsung. Tapi dia tidak pernah menggunakannya dalam pertempuran. Hal ini kemudian menimbulkan kesalahpahaman di pihak klan Fang. Mereka kini merasa masih bisa memegang kendali atas Wan Bujin. Jadi mereka memutuskan untuk melindunginya, yang mana pilihan ini dianggap sebagai pilihan yang sangat wajar. Jika dilihat secara dangkal, ini memang hanya pertempuran antara Fang Yuan dengan 3 orang immortal dari klan Wan. Tetapi pada kenyataannya, Fang Yuanlah yang telah memanipulasi seluruh situasi, memperuncing konflik antar kedua belah pihak, lalu mempengaruhi klan Fang serta klan Wan, dan bahkan secara tidak langsung mengendalikan seluruh arus situasi di seluruh gurun barat. Pertempuran sebelumnya hanyalah awal. Manfaat sesungguhnya baru akan datang setelahnya, dan tentu nilainya jauh melampaui imajinasi.
Kui mortal seperti rintangan kebijaksanaan hanyalah hidangan pembuka sebelum jamuan besar yang akan datang. Tanpa disadari, Fang Yuan tidak lagi terlalu memikirkan untung rugi dalam ukuran kecil. Kini secara fisik, Fang Yuan telah bebas bergerak, mengamuk tanpa halangan. Secara mental, ambisinya telah melampaui cakrawala. Fang Yuan terlihat menyeringai. Tanpa sadar, aku telah mencapai titik ini. Mungkinkah para fan rebel yang menguasai era mereka juga merasakan hal yang sama? Fang Yuan tampak tertarik, dan dia kini tampak kembali menarik pikirannya. Malam di gurun hantu hijau kini tampak semakin kelam dan suram. Awan hitam menutupi langit, menelan segalanya. Bahkan bintang pun tak lagi terlihat. Sementara Fang Yuan sendiri, dia duduk di atas kepala binatang jiwa abadi. Lalu di sekitarnya, para binatang-binatang jiwa yang tak terhitung jumlahnya berdiri diam. Mereka semua terlihat seperti lautan kegelapan. Di bawah kendalinya, pasukan besar itu kini bergerak tanpa suara, perlahan menyongsong ke depan, menuju kegelapan yang bahkan tak terlihat ujungnya. Sementara itu, di dalam aparatur abadi berdaulat, tepatnya di mini surga merah, sebuah formasi besar bergemuruh tanpa henti. Para immortal varian manusia telah sepenuhnya bersiaga bersama dengan Bai Ningping di garis terdepan. Suara mendesing tajam terdengar. Gelombang waktu bergulung seperti pasang laut. Dari dalam formasi bercahaya perak, muncul seekor binatang tahun abadi yang menerjang keluar dengan aura yang mengesankan. "Itu babi tahun abadi," seru Bai itu dengan mata berbinar. "Luar biasa, ini spesies baru yang belum kita miliki," kata Miao Yin yang juga tampak penuh semangat. Tanpa perlu aba-aba lebih lanjut, pertempuran pun lalu pecah. Para immortal mengendalikan kapal perang ribuan tahun dan langsung bertempur melawan babi tahun abadi. Tubuh binatang itu sekeras logam abadi, namun kapal perang itu pun sama tangguhnya. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit tanpa ada yang mengalah. Gelombang kejut menyapu seluruh mini surga merah. Jika ini adalah aparatur abadi biasa, para immortal pasti sudah menderita kerugian yang besar. Tapi karena aparatur abadi berdaulat milik Fang Yuan yang sangat luas, dia sama sekali tidak terpengaruh. Ia telah melahap akumulasi seumur hidup dari banyak immortal. Dan meski begitu, aparatur abadi berdaulat baru berkembang sekitar 17%. Dan Fang Yuan dengan sengaja menjadikan mini surga merah secara khusus kosong, supaya bisa digunakan sebagai medan perang. Saat ini, pengembangan mini 5 wilayah juga terus berjalan. 7 dari 9 mini surga juga sudah memiliki sumber daya dalam jumlah tertentu. Dan mini surga merahlah yang benar-benar dibiarkan kosong. Sementara alam mimpi disimpan di mini surga hijau, dan mini surga kuning menyimpan sepotong kecil arus fragmen emas. Lalu, mini 5 wilayah pun masih menyisakan banyak ruang kosong. Bisa diperkirakan bahwa mini 9 surga akan tetap tandus untuk waktu yang lama. Biasanya, ketika seorang immortal naik ke peringkat 8 dan memperoleh gua surga, mereka akan mulai mengembangkan area langit karena tidak ada lagi ruang kosong yang ada di tanah. Tapi Fang Yuan adalah sebuah pengecualian. Dia tidak bisa diukur dengan akal sehat biasa.
Dan sekarang pertempuran antar kapal perang dan binatang tahun terus berlangsung selama berhari-hari. Sampai pada akhirnya babi tahun abadi itu kalah dan menyerah. Itu adalah tangkapan yang besar. Di saat tubuh utama Fang Yuan menyapu padang pasir hantu hijau, di dalam apertur abadi bawahannya menggunakan kapal perang ribuan tahun untuk menaklukkan binatang tahun abadi. Lalu di sisi lain, Fang Yuan juga dengan sengaja melatih para immortal peringkat 7 itu agar terbiasa dengan kapal perang ribuan tahun, sehingga nanti mereka dapat berpartisipasi dalam pertempuran peringkat 8 di masa depan. Di sisi lain, dia juga menggunakan formasi pemancing binatang tahun untuk menarik lebih banyak target demi menyempurnakan formasi pertempuran 12 zodiak. Fang Yuan telah memulai rencana formasi pertempuran 12 zodiak sejak di kehidupan sebelumnya. Dia membutuhkan 12 spesies berbeda dari binatang tahun abadi sebagai inti dari formasi. Formasi pertempuran 12 zodiak berfokus pada daya serang. Setelah formasi ini terbentuk, maka dia dapat bergerak bebas. Saat sedang tidak aktif, para binatang tahun abadi akan disegel seperti patung, tidak bergerak dan tidak membutuhkan makan. Tapi ketika pertempuran dimulai, segel akan dilepaskan dan mereka akan langsung membentuk formasi untuk menyerang musuh. Formasi ini memiliki banyak keunggulan. Salah satunya adalah penghematan besar-besaran dalam hal konsumsi makanan. Formasi ini sangat berguna, tapi mengumpulkan 12 spesies dari binatang tahun bukanlah perkara yang mudah. Apalagi selain kekuatan, semuanya juga bergantung pada keberuntungan. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan kekurangan waktu dan tenaga. Keberuntungannya pun buruk. Dia bahkan tidak mampu menyelesaikan satu set lengkap hingga konvensi penyempurnaan benua tengah dimulai. Meski sungai waktu dipenuhi oleh binatang tahun, tetapi distribusi spesies mereka tidak merata. Pada periode tertentu, spesies tertentu akan berkembang pesat, sementara yang lain justru menjadi langka. Bahkan saat ini pun, Fang Yuan sendiri tidak sepenuhnya yakin apakah dia bisa mengumpulkan semua spesies itu dalam kehidupan ini. Namun, dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, kini Fang Yuan memiliki tenaga kerja, sumber daya serta waktu, dan juga energi yang jauh lebih besar. Ditambah dengan peningkatan keberuntungan yang signifikan, peluang keberhasilannya jelas jauh lebih tinggi. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Perkembangan Fang Yuan terus berlanjut dan waktu pun berlalu. Sementara itu, jalan kebenaran perbatasan selatan terus ditekan oleh Fang Yuan. Banyak pihak diam-diam memikirkan cara untuk menanganinya. Tetapi mereka takut tindakannya justru memperingatkan Fang Yuan terlebih dahulu. Sementara di Gurun Barat, pasukan jalan kebenaran saling berhadapan. Perselisihan antara klan Fang dan klan Wan tak kunjung mereda. Pasukan jalan kebenaran lainnya memilih menahan diri, tetapi arus bawah konflik terus bergolak. Di dataran utara, surga panjang umur berusaha keras menyatukan seluruh dunia immortal dari wilayah itu. Tetapi kemajuannya sangat terbatas. Kalau di kehidupan sebelumnya, surga panjang umur mengambil alih tanah Langya dan membuat para immortal dataran utara melihat ketulusan mereka, sehingga permusuhan pun berkurang. Tapi dalam kehidupan ini, tanah Langya telah sepenuhnya dikuasai oleh Fang Yuan. Jadi, perkembangan rencana mereka pun menjadi sangat terbatas. Sementara itu, di Laut Timur, semua tetap tenang seperti biasa. Sesekali muncul gangguan kecil, tetapi tidak menimbulkan masalah yang besar. Lalu, di benua tengah,
Setelah kekalahan di tanah Langya, pengadilan surgawi mulai memulihkan kekuatannya. Peri Ziwei berniat mencari masalah dengan Fang Yuan, tetapi dia tidak punya cara yang efektif. Fang Yuan berkultivasi dalam pengasingan sepenuhnya. Bahkan ketika dia bertindak, Fang Yuan selalu menyamar dan membuat orang sulit membedakan antara kenyataan dan rumor. Dunia immortal di 5 wilayah memasuki periode damai untuk sementara waktu. Dan Fang Yuan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia memanfaatkan masa damai yang langka ini untuk terus mengolah hasil rampasannya dan memperkuat diri. Jalur waktunya bahkan semakin dekat dengan kesempurnaan. Setelah pelatihan yang intensif, dia kini mampu mengaktifkan kelima cahaya dari 5 pembatasan Qi yang mendalam secara bersamaan. Namun, dia masih belum benar-benar mahir. Kemudian kemajuannya dalam pengembangan jalur jiwa juga jauh lebih memuaskan. Jiwa Fang Yuan telah melampaui tingkat puluhan juta jiwa manusia dan bahkan mencapai 100 juta jiwa manusia. Ini adalah batas yang bisa dicapai manusia. Dalam kehidupan sebelumnya pun Fang Yuan sudah mencapai titik ini. Tetapi Fang Yuan belum melangkah lebih lanjut. Dulu, sebelum kemunculan jiwa spektral, dalam sejarah panjang umat manusia, sekuat atau sehebat apapun bakat seseorang, tidak ada yang pernah mampu melampaui batas 100 juta jiwa manusia. Manusia adalah roh dari segala makhluk hidup. Memang begitu. Mereka memiliki kecerdasan tertinggi. Tetapi dalam hal kekuatan fisik mereka agak kurang. Tapi kultivasi sejati adalah proses untuk menembus batasan diri. Dengan memanfaatkan Gu, seorang Master Gu dapat memperoleh kekuatan yang bahkan mampu menekan binatang buas, menumbuhkan kuku yang lebih tajam dari makhluk liar, dan secara alami membangun pondasi untuk jiwa yang jauh lebih kuat. Jiwa spektral adalah pelopor yang akhirnya menembus batasan ini. Dan tentu setelah Fang Yuan mewarisi warisan sejati dari Sekte Bayangan, dia pun memahami metode yang digunakan oleh jiwa spektral. Dia sebelumnya memang belum menerobos batas ini dan berhenti di 100 juta jiwa manusia. Dia tahu bahwa untuk melakukan terobosan lebih lanjut itu bukan perkara yang mudah, karena menerobos batas 100 juta jiwa manusia itu berarti akan membuat dia memasuki tingkat jiwa sunyi. Secara umum 100 juta jiwa manusia itu memang sudah bisa dikondensasi hingga batas dia mampu mempengaruhi dunia nyata. Tetapi kemampuannya masih sangat rapuh. Nah, ketika jiwanya telah mencapai tingkat jiwa sunyi, maka kekuatan tempurnya akan melonjak secara drastis. Fang Yuan bahkan bisa menandingi sebagian besar binatang buas hanya dengan menggunakan kekuatan jiwanya. Puncak tertinggi dari jalan ini tentu saja telah dicapai oleh jiwa spektral. Seperti pada pertempuran di Gunung Yitian, dia menggunakan jiwanya untuk melawan bencana surga dan manusia. Kekuatan iblisnya yang menggetarkan dunia meninggalkan kesan mendalam pada Fang Yuan, dan itu menyalakan ambisinya untuk mencapai tingkatan yang sama. Tapi Fang Yuan sadar, masih banyak yang harus dilakukan sebelum menembus batas jiwa sunyi. Oleh karena itu, Fang Yuan kini fokus mengerjakan yang lain. Di dalam apertur abadi berdaulatnya, klon Fang Yuan yang dibentuk dari kumpulan jiwanya kini ditempatkan di inti formasi jalur penyempurnaan dari Langya. Kemudian formasi mulai berputar. Cahaya menyala terang.
mewarnai sekitar dengan warna merah membara seperti lautan api. Setelah beberapa kegagalan sebelumnya, kali ini pergerakan Fang Yuan menjadi jauh lebih lancar. Dia berkata, "Semuanya konsentrasi. Kita akan menambahkan material abadi utama berikutnya." Langya segera mengangguk. Dia membantu mengendalikan formasi. Ruang di dalam formasi itu membentuk beberapa ruang rahasia yang terpisah, yang mana dikhususkan untuk menyimpan material abadi. Kemudian salah satu ruang terbuka. Dari sana sebuah material abadi meluncur masuk ke dalam formasi. Material itu disebut dengan nama Kemakmuran Cahaya Musim Semi. Sebuah material abadi peringkat 8. Meskipun berasal dari jalur cahaya, tetapi material ini terkondensasi dalam bentuk bunga. Kelopaknya putih murni, dihiasi oleh bintik merah cerah dan semburat hijau segar. Bunga itu tampak hidup, halus, dan penuh dengan vitalitas. Lalu di saat berikutnya, ketika api dimasukkan, material ini pun mulai meleleh menjadi cairan cahaya putih murni yang lalu menyelimuti jiwa dari klon Fang Yuan. Api itu terus membakar. Material demi material pun dilemparkan masuk. Dan pada saat yang sama, para immortal di luar formasi mengaktifkan gu mereka tanpa henti. Mereka adalah para manusia berbulu yang bekerja dengan seluruh kemampuan mereka. Ada yang memproses material, ada yang mengendalikan api, dan ada pula yang memantau tingkat kehilangan energi yang terjadi. Inilah proses penyempurnaan gu berskala besar. Tentu, biayanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan menyempurnakan satu gu saja. Tetapi, dengan metode ini, tingkat kesulitannya akan jauh lebih rendah dan tingkat keberhasilannya akan jauh lebih tinggi. Waktu pun berlalu, proses penyempurnaan itu berjalan lancar. Semangat Fang Yuan terangkat. Dia lalu berteriak, "Berikan aku mutiara palsu itu." Mutiara palsu bukanlah mutiara sejati, melainkan material abadi jalur transformasi yang dapat berubah menjadi permata apapun. Material ini juga merupakan material peringkat 8 dan salah satu inti utama dari penyempurnaan ini. Segera, mutiara palsu menyatu dengan api. "Bai Ningping!" Fang Yuan lalu berseru. Bai Ningping segera berdiri di pusat formasi. Dia mengangguk. Dia mengayunkan lengannya. Lukanya terbuka dan darah mengalir keluar. Darah itu segera memasuki api. Api menyala, berwarna merah seperti darah. Lalu, ki darah yang padat menyebar ke seluruh lingkungan. Rambut keenam segera mengumpulkan ki darah itu dan menyingkirkannya tanpa henti. Kalau tidak, ki darah akan mengganggu tahap penyempurnaan berikutnya. Perlahan api darah terus menyusut seiring pembakaran, hingga yang tertinggal hanyalah sebesar kepalan tangan. Fang Yuan tampak menarik nafas dalam-dalam. Para immortal lainnya juga terlihat serius. Langkah berikutnya adalah inti yang paling penting. Fang Yuan memberi perintah, "Lepaskan amukan api naga." Saat pintu terbuka, api itu melesat keluar mencoba menerobos formasi. Tetapi dengan segera, api itu ditekan oleh formasi jalur penyempurnaan dan dipaksa bertabrakan dengan api darah. Dua api sepenuhnya berbeda, menyatu dan membentuk gumpalan api berwarna-warni. Api campuran itu terus menyusut sambil memancarkan asap yang tebal dan mencekik. Perlahan,
asap itu mulai mengendap dan membungkus api, membentuk sebuah bola berwarna hitam pekat. Dari luar masih tampak menyala terang di pusatnya. Lalu, setelah sekitar 1 jam, bola asap itu pun meledak. Asap menyembur ke segala arah seperti naga yang mengamuk diiringi oleh raungan yang mengguncang. Dari sana, kemudian terlihat sebuah sosok yang melangkah keluar. Tubuhnya berotot dengan wajah tampan, berhidung tinggi dan berbibir tegas. Auranya seakan seperti pahlawan yang tak tertandingi. Sisik naga emas terlihat menutupi hampir seluruh tubuhnya. Dan di kepalanya tumbuh sepasang tanduk naga yang menyerupai terumbu karang berwarna emas. Melihat sosok itu, Langya tertawa keras. "Berhasil! Kita berhasil, tuanku!" Sosok itu adalah seorang Master Gu peringkat 1. Dan inilah sosok klon manusia naga milik Fang Yuan. Akhirnya rencana untuk membentuk klon manusia naga Fang Yuan terrealisasikan. Fang Yuan pun mendapatkan klon yang baru. Setelah itu, Fang Yuan lalu kemudian mulai melakukan penelitian pada klon jalur naga itu. Tapi di sini Fang Yuan tidak langsung meningkatkan kultivasinya seperti klon jalur mimpi. Dia penasaran akan sesuatu dan ingin menyelidikinya secara mendalam. Karena bagaimanapun klon jalur naga ini dia tujukan untuk rencana merampas rumah Gu Istana Naga, yang mana Fang Yuan berniat untuk mengusahakan seminimal mungkin tidak ada hal yang janggal. Klon manusia naga Fang Yuan memang terlihat seperti naga seutuhnya, tetapi jiwa yang ada di dalamnya tetaplah jiwa manusia Fang Yuan. Dan untuk menyelaraskan antara jiwa dengan tubuh itu bukanlah perkara yang mudah. Dan Fang Yuan berniat untuk menyempurnakan hal ini terlebih dahulu. Karena kalau klon ini memiliki kecacatan, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mendapatkan istana naga. Ya, Fang Yuan ingin meminimalisir itu. Lagi pula, Fang Yuan sendiri sebenarnya tidak benar-benar tahu apa yang menjadi syarat untuk mendapatkan istana naga. Dalam kehidupan sebelumnya, Bai Ning yang mendapatkan istana naga. Fang Yuan menaruh kecurigaan bahwa syarat untuk menjadi tuan dari istana naga adalah manusia naga. Jadi di kehidupan ini Fang Yuan dengan sengaja ingin menciptakan klon manusia naga. Tetapi itu yang terlihat di permukaan. Fang Yuan tidak benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam istana naga. Dan di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan juga tidak sempat menanyakan apa yang terjadi di sana pada Bai Ningping. Jadi sekarang yang bisa Fang Yuan lakukan adalah mengupayakan sebaik mungkin supaya klon manusia naganya menjadi klon manusia naga sejati. Itulah yang Fang Yuan rencanakan sekarang. Dan ini rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih, kita akan bahas lagi kisah hidup dari Fang Yuan di part berikutnya. See you again di next video, dan bye.